Puluhan mahasiswa diajak masuk ke gedung DPR untuk melakukan audiensi dengan sekretariat DPR. Mereka meminta agar dilibatkan dalam pembahasan. Polisi menjaga ketat gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah karena sedang ada pelantikan. Ada 2 kelompok massa yang melakukan orasi di depan gedung DPR hari ini. Hukum terbentuk dalam masyarakat sebagai sarana pengatur kehidupan yang diharapkan dapat membuat kehidupan bermasyarakat berjalan tertib dan teratur. Terdapat 3 tujuan utama hukum: menciptakan suatu keadilan, suatu kemanfaatan, dan suatu kepastian. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental yang diilhami dari hukum Romawi. Selama ini, kodifikasi menjadi ciri sistem hukum Eropa kontinental yang merupakan suatu bentuk hukum yang dibuat secara tertulis, yang mana perbuatannya memberikan suatu bentuk yurisdiksi atau rumusan asas-asas yang dibuat secara tertulis sebagai suatu standar operasi berlakunya ketentuan dalam kodifikasi. Dengan demikian, undang-undanglah yang dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, sehingga terbentuknya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh proses pembentukan undang-undang. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali menghasilkan suatu regulasi yang kontroversial. Hukum yang dihasilkan oleh para pemangku kewenangan sering dipandang hanya untuk mementingkan kepentingan suatu pihak tertentu, mengabaikan hak dan perlindungan bagi pihak yang lemah, serta tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Seperti halnya yang terjadi dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Urgensi pembentukan RKUHP tidak hanya sebatas mengakhiri hukum kolonial. Lebih dari itu, bertujuan untuk merancang arah pembaruan hukum pidana nasional dengan memperhatikan hak asasi manusia, keadilan gender, dan sejalan dengan perkembangan pidana. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat, maka rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi kejahatan dan tuntutan keadilan. Lihat adanya dualisme sistem hukum pidana di Indonesia, yaitu sistem hukum pidana dalam KUHP dan sistem hukum pidana berdasarkan undang-undang di luar KUHP, yang menimbulkan kebingungan baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum mana yang pada akhirnya konsisten digunakan atas suatu kasus pidana, dikarenakan masih banyaknya inkonsistensi penggunaan hukum, khususnya dalam hal pidana. Atas dasar itulah, para legislator semakin gencar melakukan pembahasan RKUHP untuk segera disahkan, dengan harapan terciptanya kepastian hukum dalam pengaplikasian hukum pidana di Indonesia. Di akhir masa jabatan DPR periode 2014 hingga 2019, diterpa sejumlah polemik regulasi, di mana RKUHP menjadi salah satunya. Rencana DPR bersama pemerintah merampungkan RKUHP mendapatkan tentangan dari berbagai kalangan melalui aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan dan penuh perdebatan, baik mengenai konsep, metode pembahasan, maupun substansi. Dalam hal substansi, terdapat banyak sekali pasal yang sangat kontroversial. Salah satunya adalah pasal 484 RKUHP mengenai perzinahan. Pasal ini dianggap membagi beberapa masyarakat menjadi beberapa fraksi dan meminta penghapusan pasal ini. Akibatnya, pembahasan pasal ini terus-menerus diundur. Pasal-pasal yang tidak kalah kontroversial adalah pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden dan instrumen negara, yang dalam bunyi pasalnya dianggap sebagai suatu kemunduran demokrasi atas hak untuk berbicara dan berpendapat. Kebebasan untuk berbicara dibatasi, dikekang, atau lebih parahnya lagi, dibungkam. Agar suatu peraturan hukum yang baru tersebut dapat diterima di masyarakat dan berlaku secara efektif, diperlukan peran ilmu perundang-undangan dalam penyusunan dan pembentukannya. Ilmu perundang-undangan
berperan sebagai landasan formil maupun material bagi para perancang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyusun RKUHP. Harus dipastikan bahwa landasan formil dan material dari RKUHP sudah mengikuti ketentuan dasar-dasar peraturan yang seharusnya mencerminkan asas-asas pembentukan dan sesuai dengan teori pembentukan peraturan lainnya dalam ilmu perundang-undangan. Sehingga peraturan yang dibuat itu dianggap sebagai produk yang berkualitas baik. Ilmu perundang-undangan berperan sebagai landasan formil maupun material bagi para perancang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyusun RKUHP. Dalam membuat suatu perundang-undangan, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang, yakni aspek politik, sosiologis, dan juga praktis. Kemudian, bagaimana dengan aspek-aspek tersebut dalam RKUHP? Aspek politik penyusunan RKUHP dipengaruhi oleh iklim atau arah politik yang dituju oleh para pemegang kekuasaan, di mana nantinya RKUHP akan berperan menggantikan KUHP menjadi produk hukum nasional. Kemudian, terdapat alasan sosiologis yang menghendaki dimasukkannya kebudayaan dari suatu bangsa. Terakhir, yaitu alasan praktis yang tercermin dari asas konkordasi. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam membentuk undang-undang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai batu pijakan agar peraturan yang dibuat itu dianggap produk yang berkualitas baik. Asas-asas tersebut adalah 1. Asas tujuan yang jelas, di mana pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai, dan keadaan nyata terkait apa yang ia ubah dengan peraturannya. Pada upaya pembentukan dan pengesahan RKUHP ini, dapat dilihat bahwa KUHP dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang, dan oleh karena itu harus diganti dengan yang baru. 2. Asas organ yang tepat. Asas ini mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan punya maknanya sendiri dan materi muatannya sendiri, di mana harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Asas ini memandang bagaimana lawmaker mengalokasikan kewenangan mengatur secara memadai, serta lembaga mana yang cocok untuk mengatur perihal materi muatan tersebut. Dalam hal ini, RKUHP dibentuk oleh DPR RI, dan hal tersebut sudah sesuai, namun terdapat indikasi-indikasi perbuatan sewenang-wenang dalam beberapa pasal di RKUHP. 3. Asas urgensi, di mana suatu peraturan saat dibuat harus ada urgensinya. Substansinya harus jelas mencakup persoalan apa yang akan diselesaikan. Jangan sampai membuat suatu peraturan yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri atau self-regulation. Pada pembentukan RKUHP, terdapat urgensi yaitu penerapan KUHP warisan Belanda yang sudah terlalu lama dan dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, sehingga harus disahkan penggantinya. 4. Asas konsensus. Asas ini dikenal juga dengan asas kesepakatan, di mana konsensus berarti melibatkan transparansi sehingga harus melihat dampak bagi pembuat undang-undang dan penerima undang-undang apakah ditemukan konsensusnya atau tidak. 5. Asas kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 6. Asas dapat dilaksanakan. Asas ini adalah asas yang mengatakan bahwa norma yang baik adalah norma yang bisa menegakkan dirinya sendiri. Norma-norma tersebut haruslah implementatif atau dapat dilaksanakan di masyarakat. Dalam pembentukan norma, juga perlu dilihat aspek lain yang ada di masyarakat, baik secara sosiologis, filosofis, maupun aspek yuridis, untuk diterapkan ke dalam norma yang akan dibentuk nantinya.